wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia Hikmatul Hikmah dari kelas 12 MIA MA Solihiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reaktansi. Sebelum kita mempelajari reaktansi lebih lanjut, tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari reaktansi, reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi. Yang kedua, kita dapat mengetahui hubungan antara kuat arus dengan tegangan dalam arus bolak-balik kapasitor dan induktor. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui hubungan dari kuat arus dengan tegangan listrik dalam impedansi. Nah, agar teman-teman lebih mengetahui apa itu reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi, teman-teman tahu tidak apa itu reaktansi? Jadi, reaktansi adalah oposisi dari elemen sirkuit atau dapat disebut sebagai sebuah perlawanan pada perubahan arus listrik akibat adanya kapasitor maupun induktor dalam arus bolak-balik. Reaktansi dianggap sebagai hambatan sehingga memiliki satuan ohm. Nah, reaktansi memiliki dua tipe, yaitu reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Dalam reaktansi juga ada impedansi loh. Nah, agar teman-teman lebih memahami, mari kita mempelajari satu persatu dari mereka. Yang pertama adalah reaktansi induktif. Reaktansi induktif adalah efek dari induktor dalam suatu rangkaian arus bolak-balik. Nah, reaktansi induktif dapat dituliskan dengan XL dan memiliki satuan ohm. Kemudian, reaktansi induktif memiliki rumus sebagai berikut, yaitu XL sama dengan omega kali L, dengan keterangan XL adalah reaktansi induktif dengan satuan ohm, L adalah induktansi induktor dengan satuan Henry, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Yang kedua adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif adalah efek dari kapasitor dalam suatu rangkaian arus listrik bolak-balik. Reaktansi kapasitif dapat ditulis dengan XC. Dengan rumus XC sama dengan 1 per omega kali C. Dengan keterangan XC adalah reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, C adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Kemudian yang ketiga adalah impedansi. Impedansi adalah hambatan total dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan arus listrik bolak-balik. Impedansi dapat ditulis dengan Z. Secara matematis, impedansi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan arus, sehingga impedansi dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan V per I, dengan keterangan Z adalah impedansi, V adalah tegangan, dan I adalah kuat arus. Nah, setelah penjelasan tadi, mari kita mengerjakan beberapa contoh soal agar kita dapat lebih memahami mengenai cara menentukan besaran sebuah reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi. Nah, kita masuk pada contoh soal pertama, yaitu contoh soal reaktansi induktif. Perhatikan soal berikut. Nah, teman-teman dapat melihat pada gambar ini, diketahui besar L adalah 0,5 Henry, dan juga persamaan tegangannya adalah 200 sin 200 T. Pertanyaannya, tentukan besar reaktansi induktif pada rangkaian di samping. Kita dapat menjawabnya. Yang pertama, kita mengetahui persamaan dari tegangan, yaitu V sama dengan V max kali sin omega T. Nah, karena tegangannya sudah diketahui, maka kita hanya tinggal memasukkan persamaan berikut ke dalam besaran tegangan.
Nah, dari persamaan bilangan berikut, maka kita dapat mengetahui bahwa Vmax adalah 200 volt, sedangkan besar dari omega adalah 200 radian per sekon. Jadi, kita dapat menulisnya omega sama dengan 200 radian per sekon. Yang kedua, kita mengetahui besar dari induktansi induktif, yaitu L sama dengan 0,5 Henry. Kemudian yang ditanya adalah XL, yaitu reaktansi induktif pada rangkaian disambung. Nah, kita dapat menuliskannya seperti ini. Jadi sekarang kita hanya perlu mencari besar dari reaktansi induktif dengan rumus XL sama dengan omega kali L, dengan omega sebesar 200 dikali 0,5. Jadi 200 kali 0,5 adalah 100 ohm. Jadi besar dari reaktansi induktif pada gambar sebelumnya adalah 100 ohm. Kemudian teman-teman, kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu reaktansi kapasitif. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kapasitor memiliki 50 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir memenuhi persamaan I total sama dengan 2 sin 100 T. Tentukan besar reaktansi kapasitifnya. Nah, mari kita jawab. Jadi dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa I total atau kuat arus total adalah 2 sin 100 T. Seperti pada soal sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa persamaan dari I total adalah I max kali sin kali omega T. Maka dari persamaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa besar dari I total adalah 2 ampere dan besar dari omega adalah 100 radian per sekon. Nah, jadi kita dapat menuliskan bahwa omega adalah 100 radian per sekon. Kemudian pada soal diketahui juga bahwa kapasitornya memiliki 50 mikrofarad. Nah, sebelumnya mikrofarad harus kita ubah terlebih dahulu menjadi satuan farad dengan cara mikro. 1 mikrofarad adalah 1 kali 10 pangkat 6 farad. Jadi dapat kita tuliskan 50 kali 10 pangkat 6 farad. Atau dapat juga kita singkatkan lagi menjadi 5 kali 10 pangkat 5 farad. Nah, dapat dituliskan seperti ini ya. Jadi yang ditanya adalah XC. Maka dapat dijawab XC sama dengan 1 per omega kali C. 1 per omega setelah kita ketahui bahwa 100 radian per sekon dikali C-nya 5 kali 10 pangkat 5 farad. Seperti ini ya. Jadi 1 per 100 kali 5 adalah 500 kali 10 pangkat 5. Nah, lalu dapat kita lanjutkan XC sama dengan 1 per 500 kali 10 pangkat 5
kali 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 kita pindah ke atas agar pangkatnya menjadi positif. Jadi dapat dituliskan 1 kali 10 pangkat 3 per 5. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal menghitung 1 kali 10 pangkat 3 adalah 1000 dibagi 5. Nah, sudah selesai teman-teman, mudah bukan? Jadi dapat diketahui bahwa besar reaktansi kapasitif pada rangkaian tadi adalah 200 ohm. Kita masuk pada contoh soal terakhir, yaitu contoh soal impedansi. Diketahui sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan 100 volt dan arus sebesar 2 ampere. Berapakah besar impedansi pada rangkaian tersebut? Ini sangat mudah ya teman-teman. Jadi kita dapat menjawab dengan diketahui V atau tegangan sebesar 100 volt. Kemudian I atau kuat arus sebesar 2 ampere. Berapakah impedansinya? Jawab. Z sama dengan V per I. Kemudian 100 per 2. Ini karena besar dari tegangan 100 volt dan besar dari kuat arusnya adalah 2 ampere. Maka dapat diketahui. Nah, dari contoh soal berikut dapat diketahui bahwa besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah 50 ohm. Nah, tadilah penjelasan mengenai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.